prinsip dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau dikenal juga dengan nama gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz selalu tidak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari vektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet. Penerapan gaya Lorentz diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, velosimetri gaya Lorentz atau LFI adalah teknik pengukuran aliran elektromagnetik non-kontak. Velosimetri gaya Lorentz sangat cocok untuk pengukuran kecepatan pada logam cair seperti baja atau aluminium, dan saat ini sedang dikembangkan dalam penerapan bidang ilmu metalurgi. Yang kedua, motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu motor listrik AC atau arus bolak-balik dan motor listrik DC atau arus arah. Motor listrik dapat ditemukan dalam peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, kulkas, pengering rambut, dan pompa air. Yang ketiga, pendorong magnetoplasma dinamik, dan yang keempat sebagai generator listrik. Keunikannya, pengisian baterai yang cukup efisien, mengusung mesin bertenaga listrik yang ramah lingkungan, speedometer indikator yang digunakan sudah berbasis Android. Kelemahannya, kapasitas baterai masih terbatas, jarak tempuh aliran listrik masih terbatas, rawan jika terkena banjir atau air, komponen baterai yang besar. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu pertama ada kumparan dari kawat tembaga, kemudian ini terdapat batu baterai, kemudian 2 buah peniti, solatif, magnet, dan ada 1 buah gunting. Selanjutnya untuk pembuatan motor listrik sederhana, kita ambil batu baterai dan pada ujungnya kita rekatkan peniti besar. Kita rekatkan dengan menggunakan solatif. Kita rekatkan pada ujung baterai. Kita rekatkan sehingga menjadi sangat rekat. Seperti ini. Lalu di dalam lubang ini kita masukkan kumparan dari kawat tembaga yang telah dililit menjadi bentuk bundar seperti ini, dan di bagian ujungnya sudah diamplas. Lalu setelah itu kita akan menempelkan magnet ke tengahnya dan untuk melihat reaksi apa yang terjadi. Saran pengembangan pada proyek kali ini. Yang pertama, kumparan kawat yang digunakan haruslah seimbang dengan besi penyangganya agar dihasilkan energi yang maksimal dan merata. Tenaga motor listrik bisa diperbesar dengan menambah jumlah lilitan dan menaikkan tegangannya. Yang kedua, magnet yang digunakan sebaiknya berukuran besar
Karena untuk menghasilkan energi listrik pada kumparan kawat, dibutuhkan daya tarik yang kuat. Yang ketiga, perhatikan gaya-gaya dari luar benda yang mungkin akan mempengaruhi kinerja alat. Yang keempat, minimalisir kesalahan human error. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan adalah kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan kumparan dapat menghasilkan medan magnet. Kemudian magnet diletakkan berdekatan dengan kumparan yang dialiri arus listrik, sehingga terjadi perbedaan gaya antara magnet dan kumparan yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz yang terbentuk menyebabkan perputaran karena timbul momen putar. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri listrik. Percobaan yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa arus listrik yang mengaliri kawat penghantar menghasilkan medan magnetik. Pada saat arus listrik yang mengalir dalam penghantar diperbesar, ternyata kecepatan putaran bertambah. Maka semakin besar arus listrik yang digunakan, maka semakin besar medan magnetik yang dihasilkan. Lilitan tidak akan berputar jika tidak di starter terlebih dahulu. Semakin banyak lilitan, maka kawat tembaga akan berputar semakin cepat. Arus starter membutuhkan arus yang lebih besar, dan lilitan hanya akan berputar jika beralas isolator.